Salam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik. Pada presentasi kali ini saya akan mencoba menjelaskan, berikan feedback tentang tugas membuat diagram benda bebas yang masih cukup banyak yang salah ya. Jadi saya coba untuk berikan feedback supaya teman bisa memperbaiki. Karena soalnya cukup banyak, nanti feedbacknya saya bagi menjadi beberapa bagian supaya ukuran filenya lebih kecil. Dalam semua bagian ya, yang tidak boleh lupa harus dipahami bahwa sebelum membuat diagram benda bebas, kita harus yang pertama-tama itu memahami soal. Ya. Memahami soal. Dari pemahaman soal ini kita akan tahu apa yang ditanyakan. Jadi kita tahu daerah mana yang harus ditinjau, dipotong. Yang kedua kita akan tahu informasi-informasi. Ya, informasi-informasi. Terutama atau khususnya informasi gaya-gaya yang tanda kutip tersembunyi, ya, tidak ditulis secara langsung pada gambar soal, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus ingat bahwa hanya ada 3 jenis tumpuan, yaitu tumpuan roll, tumpuan pin, tumpuan jepit, ya, dengan simbol masing-masing. Nah, ada 2 jenis soal, ya. Yang ketiga, pertama itu soal yang sederhana, ya. Artinya apa? Artinya tumpuannya itu sudah dalam bentuk simbol, ya, sudah ada simbol tumpuan, misalnya seperti ini. Nah, ini simbol tumpuan. Lalu ada simbol roll, itu simbol tumpuan. Tetapi ada soal yang saatnya lebih sulit, ya, soal lanjutan, ya, soal lanjut. Itu seringkali ya, biasanya soal-soal ini tidak menunjukkan tumpuannya, tapi lebih sifat-sifat, ya. Jadi belum ada simbol-simbol tumpuan seperti pada gambar yang saya tuliskan, tetapi sifatnya, misalnya kalau untuk lengan, nah lengan itu kalau dilihat atau kita amati ya, bisa satu saat bisa menjadi pin, satu saat bisa menjadi jepit, tergantung, ya, tergantung dari kondisinya. Ketika tangan itu memegang misalnya satu benda dan tidak boleh terkulai, tidak boleh turun, nah berarti di sini harus mampu menahan momen. Kalau harus mampu menahan momen, ya kita sudah tahu, oh itu tumpuan jepit sifatnya, ya. Kalau soal-soal yang kedua ini seringkali dirasa lebih sulit, tetapi tidak susah sebetulnya kalau kita sudah memahami. Baik, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal. Soal yang pertama itu ada gambar di sana, kemudian gaya F, ya, mana gaya F? Nah, itu kita perlu pahami, misal oh ini F. Kemudian ada benda berbentuk segitiga, mana oh ini yang saat ini benda segitiga. Kemudian tentukan momen F pada titik O, ya. Atau sebetulnya yang kita diminta untuk membuat tumpuannya kalau DBB, ya. Maka kalau kita lihat O ini, nah ini jenis soal yang sederhana tadi saya katakan. O itu adalah tumpuan pin, ya. B ini tumpuan roll. Nah, kalau pin dan roll, maka pin itu gambarnya ada OX, OY, kemudian roll itu ada satu gaya tegak lurus pada bidang. Bidangnya vertikal, ini, ya, maka gaya reaksinya vertikal. Ini adalah BX. Nah, kemudian jangan lupa untuk setiap buat diagram bebas itu kerangka acuan, lalu gaya-gaya kalau bisa ya, bisa mungkin itu digambarkan dalam arah positif, makanya OX-nya ke kanan, BX-nya ke kanan. Ya, Anda boleh saja BX-nya ke kiri, nanti nilainya akan sama, hanya arahnya yang berbeda, ya. Kemudian dalam menggambar diagram bebas, jangan lupa informasi, ya, ini ada B, ya. Kemudian kalau itu ada beratnya, maka di sini ada digambarkan ada W pada titik beratnya, W benda segitiga ini. Nah, sehingga kalau teman-teman mau menjawab dan tidak mau menggambar W, harus ditulis di sini, ya, berat benda,
berat benda diabaikan. Nah, supaya apa? Supaya dosennya, asistennya, atau yang koreksi itu tahu, sadar bahwa, atau diingatkan bahwa Anda itu tahu bahwa sebenarnya ada berat Pak di situ, tapi saya tidak mau gambar, maka saya abaikan. Toh di soal juga tidak disebut. Gitu ya. Jadi kalau Anda tidak gambarkan tidak salah 100%, tetapi kita kadang-kadang berpikir ya, kalau namanya koreksi, ngerti nggak nih mahasiswa ini. Nah, untuk kasus ini karena yang ditanyanya F, ya tentunya secara implisit berat bendanya diabaikan. Ya. Itu soal yang pertama atau 2, 3, 4. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ada satu benda bentuknya T. Nah ini bendanya bentuknya T. Ditahan di O atau tumpuan di O. Kemudian ada tali AB. Ya, tali AB. Kemudian dikatakan AB tegangannya ini 100 Newton. 100 Newton. Kemudian sudutnya 60 derajat. Ya. B-nya itu 600. Ya. B-nya 600. Nah, informasi ini ada yang terselip, yaitu pasti ada beratnya. Kalau tidak ada beratnya, ada gaya 100 Newton. Ini T ini pasti akan berputar searah jarum jam. Tapi karena ada beratnya, maka berat memberikan momen terhadap O ya, berlawanan arah jarum jam, T-nya searah jarum jam maka menjadi seimbang. Nah, dalam gambar ini T-nya tidak bisa diabaikan. Maka gambar diagram benda bebasnya seperti di kanan ya, sumbu acuan, kemudian ini diberikan ya ukuran-ukurannya. Lalu nah ini ada yang masih keliru. B itu harus dilepas. Kalau B-nya seperti ini ya, sebetulnya T-nya tidak akan muncul, TAB-nya. TAB muncul ketika talinya dipotong atau dilepas ya, sehingga sebetulnya menjadi itu. Nah, ini O. Nah, tinggal di sana nanti ini A. Nah, diisi dengan gaya-gaya. Jadi titik B sudah tidak kelihatan lagi ya, hanya ini seperti ini dengan gaya-gaya yang ada. Kalau titik B masih kelihatan, berarti masih ada sambungan ketumpuan, itu keliru. Nanti kalau titik B masih ada, TAB tidak akan kelihatan. Anda lihat tali itu nggak ada kelihatan gayanya. Kalau ada tunjukkan, saya ada foto, Pak ini gayanya Pak warnanya kuning, hijau, merah, gitu tidak ada. Kalau talinya Anda potong, nah dari segi modelnya terpaksa Anda beri gaya setara dengan tegangan. Nah, itu muncul karena dipotong, karena dianalisis dengan diagram benda bebas. Nah ini soal yang kedua ya. B, ingat tali AB itu tali berarti arah gaya sudah tertentu, arah AB gayanya ada 100 ya, berarti sudah tahu. O itu tumpuan apa ya? Tumpuan pin ya. Oke, sehingga ada OX dan OY. Kita lanjutkan. Kemudian soal berikutnya di buku itu 237 ya, itu soal ketiga kalau tidak salah. Ada orang mencoba mencabut paku dengan alat seperti itu ya. Lalu diminta untuk membuat diagram benda bebasnya. Maka Anda perlu pahami ya, ini posisi pada O dan titik sentuhnya itu apa ya. Nah, di titik sentuh antar alat dengan landasan itu adalah roll ya, jadi hanya ada gaya vertikal. Kenapa? Karena kalau Anda punya alat seperti itu, Anda taruh di lantai, alatnya bisa bergerak kiri, gerak kanan, bisa ke atas, bisa muter, hanya tidak bisa turun kan. Itu satu gaya saja, itu roll sebetulnya. Nah, kenapa ketika tangan ini bergerak ke kanan, lalu alat itu berputar begitu, pakunya terungkit ke atas, kenapa kok alatnya tidak bergeser ke kiri atau ke kanan? Ya karena ada paku. Paku mekanismenya kalau tidak ada di atas seperti ini. Nah, jadi bendanya mau bergerak ke kiri,
ada pakunya ini menahan di sini. Nah, itu yang kita gambarkan menjadi Fpx. Lalu paku itu tertanam di kayu atau didudukan, ada gesekannya, itu F paku itu yang akan ditarik, yang akan dicabut. Kemudian pada tumpuan hanya ada OY ini, ya. Lalu 14, jangan lupa semua informasi dituliskan, ya. Kalau tidak nanti Anda tidak bisa menggambarkan dengan baik. Nah, itu apa tentang diagram benda bebas pada soal ini, ya. Nah, Anda lihat di sini, nah, di gambar ini tangannya sudah dipotong, ini lihat, dipotong sehingga 60 poundnya kelihatan. Kalau tangannya tidak dipotong, ya tidak ada 60 pound itu, ya. Itu yang harus disadari ketika melihat gaya-gaya pada mekanika. Selanjutnya, nah ini pada soal, ya, tumpuan di A, ya, tumpuan di A Anda tahu adalah tumpuan jepit, ya. Nah, kalau tumpuan jepit, ya sudah, gambarnya ada AY, AX, dan MA, momen di A, ya. Lalu ukuran lain Anda tambahkan, jangan lupa, ya. Nah, P30 boleh menjadi PXPY, silahkan, ya. Tapi P saja sudah cukup, PXPY lebih baik karena nanti akan dipakai untuk menghitung momen sebenarnya. Oke, ini diagram benda bebasnya sudah baik. Kita lanjutkan. Nah, soal berikutnya, kita lihat ini ada batang, ya. Kemudian AB ini, ya, ini 400 Newton. Sekarang pertanyaannya 400 Newton dari mana? Pasti karena batang OA ini akan jatuh ke bawah. Dia ada beratnya akan jatuh, ya. Ada beratnya akan jatuh, lalu kabelnya nahan. Nah, berarti secara implisit mengatakan pasti ada W-nya. Nah, ada W-nya, ada beratnya. Karena dia batang homogen, OA, ya di tengah-tengah itu. Kalau itu 500 mili berarti di jarak 250. Nah, jangan lupa, ya, jangan lupa ukurannya diberikan. Kalau Anda tidak berikan, ya Anda tidak bisa menyelesaikan, terpaksa harus lihat ke soal lagi, ya. Berarti DBP-nya belum lengkap, ya. Semua yang dibutuhkan taruh di DBP sehingga nanti, nah ini masih salah lagi, ya teman-teman, ya. Jadi kalau sudah membuat DBP, B-nya harus hilang, tidak tumpuan B. Tali ini juga dipotong, ya, jangan sampai, kalau perlu dilepas saja di A sehingga, ya, gaya TAB saja 400 Newton. Kalau ada talinya Anda teruskan sampai tumpuan, ya namanya belum dilepas, itu keliru, ya. Jadi ingat, tumpuan harus lepas. Kalau itu tali, ya talinya dipotong, B-nya sudah nggak ada lagi, hanya tinggal sebetulnya tinggal batang OA begini. Nah, di O itu tumpuan apa? Pin, ya silahkan gambar X, OY-nya. Di A ada tali, ya, tegangan tali. Talinya sudah tidak kelihatan, nggak perlu digambar. Nah, tali aja, gaya aja 400. Cukup, daripada Anda gambar talinya kebablasan malah ada tumpuannya, itu keliru. Mari kita lanjut. Sama ketika kita menggambar yang lain. Kalau kita gambar manusia, itu dipotong di situ, ya, dipotong di situ, sehingga ini hilang situ kan, tidak ada artinya, tinggal itu ada AY, ada AX, tetapi jangan lupa ini ada gaya F. F itu kalau ke sana orangnya akan jatuh, ya, punggungnya akan tertarik ke kanan. Supaya tidak tertarik, pasti ada yang menahan ke kiri kan, supaya tegak. Berarti ada momen. Berarti ini tumpuan, bukan tumpuan roll, bukan tumpuan pin, tapi tumpuan jepit di A itu. Nah, yang menumpu nanti apa, Pak? Ya, itu otot-ototnya itu yang menahan. Tapi kalau lihat gambar secara umum, ya harus ada sesuatu yang menahan momen. Sesuatu tumpuan yang bisa menahan momen, bisa menahan gaya, itu pasti tumpuan jepit, ya. Walaupun
tulang belakangnya tidak dijepit, ya kalau kejepit namanya sakit. Tapi efeknya sama dengan tumpuan jepit. Jadi kalau bukan jepit, hanya ada roll seperti ini, nah nanti gaya yang ke kanan siapa yang nahan? Ya, nanti tulang belakangnya bergerak ke kanan tuh, keseleo Anda. Kemudian ada momen kan, siapa yang menahan? Kalau ada momen nanti bungkuk Anda. Jadi harus ada sesuatu yang menahan. Jadi saya katakan ini tipe soal yang kedua ya, soal-soal yang tidak digambarkan secara langsung simbolnya, sehingga Anda harus merumuskan kira-kira ini tumpuan apa ya gitu. Dilihat saja dari efeknya ya. Oke, baik, kita lanjutkan semua. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Kita jawab, saya jawab, kami jawab. Semoga bermanfaat, semoga nanti tugas yang diserahkan kembali sudah semakin baik ya. Salam.